kita di Polres Jakarta Selatan. Saya menepati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengacara pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang siapa? Ahmad. Bang Ahmad dan Bang Randy. Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi sara, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan menantang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menantang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah. Ya, mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang. Ya, saya kira itu aja dulu. Yang tetap menyerahkan pada hukum. Tetap Ya, proses menyerahkan hukum, pada hukum, jangan ya. sampai meluas, berdampak Jadi, luas ya. kata tertantang itu terkait apa yang dia buat pernyataan oleh Denny Sumargo itu, di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan ini yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar, di Jakarta gitu. Itu aja saya rasa. Poinnya. Abang sendiri mewakili apa? Paguyuban apa kata orang? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan kelompok, bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Oke, Bang. Begini, penjelasannya gini. Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Gigi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Bang Saludin Baga dan Rafli. William. Ya kan ada William. Mila. Ya kan Mila mana Mila? Ya ada Mila juga. Ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhad bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semua yang ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhad pukul?
Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk meliput? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia laporan polisi. Bang? Bisa disebutkan nomor LP? Ya. Lalu sebentar, ikan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Tahan dulu bang. Laporannya tentang Laporannya tentang apa boleh bang? bang agak Ke kiri, ke kanan bang. Ujaran kebencian, Bang boleh ke kanan dikit bang. Ke ya, kanan dikit bang. permusuhan, Ujaran kebencian doang bang. Ujaran kebencian ras etnis. Yang dirugikan siapa bang? Yang dirugikan adalah Farhad Abbas dan suku Bugis. kiri bang dulu. Bugis Makassar. Izin bang, bukti-bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja bang? Banyak video kan yang menjadi bukti. Baik di akunnya dia. Selain Baik video di ada akun dia, Kanan dikit. kan banyak sekali. Bang kiri bang. Berarti nggak ada kata damai ya bang? Hah? Berarti Nggak ada damai. kata damai ya bang kalau udah melaporkan itu? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, Pasal. kan? Pasalnya udah Dan tadi. harus digaris bawah ya Iya. bahwa Denny itu bukan Bugis Pasal Makassar. 16, kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang ngaku-ngaku dan Makassar. atau Pasal 156 KUHP, Ancamannya 5 tahun. ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan? Masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, nggak ada lagi bos. Harus udah. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. bang mungkin ini kan masalah Jadi yang di berawal garis dari bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoa, Mangkau Rigone, Payunge Rigu. Berarti dia tidak pahami itu. Apa itu? Ada apa bang? Ya cari aja sendiri. Ya enggak apa Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi mikirin tentang kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Ya. Nah, Ya. semangat aku Indonesia yang tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap itu sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny gitu. Lalu saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani,
silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhat mungkin Alasannya ada ke Bang. apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan Coba saya dalam tambah. keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Bang, nggak ada kata Berarti damai kah? Saya Nggak ada kata damai kah? tambahkan Ini, Bang? sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh, Bukan iya? suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Saya Oh, tahu. pendatang dia? Iya. Oh, baru tahu kita, baru tahu itu. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Makanya baru tahu. Suku Kenapa dia Bugis bawa-bawa apa nih suku masalah Bugis Makassar? dengan Makassar? Saya Dia mau cuma tanya. ngaku-ngaku. Baru Kenapa tahu malam kita, baru kenapa tahu. malam itu wartawan semua banyak ikut ini? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Atau Setahu saya orang mau berantem jarang ngundang media. Orang namanya juga kamera. berantem. Kenapa ngundang? Orang Orang mau Makassar berantem itu nih, nggak mau berantem bawa itu. kamera, nggak Iya, bawa. aduh. Nih dari mana nih coba-coba di Bang, penjara? ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir-nyindir katanya saya membuat kisru tentang masalah Agus. Bang Farhat mungkin Baru tahu saya ada nggak nih? ya bang mungkin kan tadi kan seperti bilang abang keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu kamera, kenapa Saya abang nggak mengizinkan tahu, gitu bang? saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada bang dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia Handphone, masuk itu satu handphone. Iya, ini kan merekam. Iya. Iya. Akan dipublish. Denny udah izin Iya. juga. Kenapa abang mengizinkan? Walaupun gitu? saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesongongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia ini itu live, tiba-tiba saya akan begini. Saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Ya, di dalam Dia dia- di dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia Nah, getar, dia pikir ya. oh, ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya, saya nggak mungkin memukul. Tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Ya, jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir udahlah bun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya tenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir-pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, Denny, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gue dibilang tai, dibilang orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Hebat. Atau dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama Farhat kan. oh. Nah, dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya, Dan ingat ya, itu aja, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Dan Tergerak uang- hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Iya. Karena saya yakin itu, kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. diaudit. Ya, nanti kita akan minta audit itu. Berarti gak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti gak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Sejak kapan, Bang? Dia pertama dia bilang saya tukang perusuh. Saya tidak peduli mau ditayang layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Hat kok lu dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, saya bilang jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia memang asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, kita orang Makassar, ya kita saudara. Kalau dia maunya, ada pedangmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harusnya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat, antara Denny, sudah selesai. Lah ketika, kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai mas, Iya. karena waktunya sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak mau salaman. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar.
Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi atas Kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa arti tai? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan, arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran Ya kan? kan, kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita Nggak uji ada dari yang ahli bilang. bahasa. Kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum gitu? Ya kan? Ada kerugian apa lagi sih bang yang dialami? Kerugian? Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya ciut, kemudian didatangi jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang didatangi, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu, saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini terlalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia, teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa gitu. Nah, makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri gitu. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Nah, dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa, kalau setboard diperiksa di sini mungkin bisa goyang setboard di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera Terima kasih disidik proses hukum. Kita